Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rahma Prilia dengan NIM PO 714203231055 dari kelas D4B tingkat 3. Pemeriksaan hematologi lengkap pada infeksi virus denggi atau DBD digunakan untuk menilai derajat infeksi, memantau kondisi pasien, serta mendeteksi risiko kebocoran plasma dan pendarahan. Pada parameter hematologi, pemeriksaan hemoglobin atau Hb dapat meningkat akibat hemokonsentrasi yang disebabkan oleh kebocoran plasma. Hematokrit atau HT juga meningkat, bahkan naik lebih dari 20% dari nilai dasar, sehingga menjadi tanda khas terjadinya kebocoran plasma. Jumlah leukosit total umumnya menurun atau leukopenia, terutama pada fase awal infeksi disertai penurunan neutrofil. Sebaliknya, limfosit dapat meningkat secara relatif dan kadang ditemukan limfosit atipikal. Temuan khas lainnya adalah trombositopenia atau penurunan trombosit di bawah 150.000 per mikroliter yang meningkatkan risiko pendarahan. Penanda inflamasi biasanya tidak terlalu menonjol, namun pada denggi berat dapat terjadi gangguan koagulasi seperti pemanjangan PT atau APTT, penurunan fibrinogen, dan peningkatan D-dimer. Gambaran klinis yang sering ditemukan meliputi demam tinggi mendadak, nyeri kepala, nyeri otot, ruam kulit, serta mual dan nyeri perut. Infeksi DBD dimulai ketika virus denggi masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang terinfeksi. Setelah masuk, virus bereplikasi di dalam tubuh dan memicu respons imun. Pada fase ini mulai terjadi perubahan hematologi seperti leukopenia dan penurunan neutrofil. Seiring perkembangan penyakit, terjadi peningkatan permeabilitas pembuluh darah yang menyebabkan kebocoran plasma sehingga hematokrit meningkat akibat hemokonsentrasi. Selain itu, jumlah trombosit menurun atau trombositopenia, sehingga risiko pendarahan menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, pemeriksaan hematologi secara berkala sangat penting dilakukan, terutama pada hari ketiga hingga ketujuh sakit, untuk memantau risiko terjadinya denggi berat atau komplikasi. Sementara itu, pemeriksaan hematologi lengkap pada infeksi virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 berperan dalam menilai tingkat keparahan infeksi, respons inflamasi, dan risiko komplikasi. Pada COVID-19, kadar hemoglobin umumnya normal atau sedikit menurun, terutama pada kasus sedang hingga berat. Hematokrit dapat normal, meningkat, atau menurun tergantung kondisi cairan dan keadaan pasien. Jumlah leukosit total bersifat bervariasi, dapat normal, menurun, atau leukopenia maupun meningkat atau leukositosis. Pada kasus berat, neutrofil sering meningkat sebagai tanda inflamasi sistemik, sedangkan limfopenia atau penurunan limfosit menjadi salah satu temuan hematologi yang paling khas pada COVID-19. Jumlah trombosit dapat normal atau mengalami penurunan ringan, terutama pada kasus berat. Selain itu, COVID-19 ditandai oleh peningkatan penanda inflamasi seperti CRP, peritin, dan gangguan koagulasi dengan peningkatan D-dimer yang berhubungan dengan risiko trombosis dan komplikasi vaskular. Gambaran klinis yang sesuai meliputi demam, batuk, sesak napas, kelelahan, gangguan penciuman atau pengecapan, hingga pneumonia berat pada kasus kritis. COVID-19 diawali dengan masuknya virus SARS-CoV-2 ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan. Virus kemudian bereplikasi dan memicu respons imun terhadap infeksi. Pada beberapa kasus terjadi respons inflamasi berlebihan atau cytokine response yang ditandai dengan peningkatan penanda inflamasi seperti CRP dan ferritin. Pemeriksaan hematologi sering menunjukkan limfopenia serta peningkatan neutrofil pada kasus berat. Selain itu, COVID-19 dapat menyebabkan gangguan koagulasi yang meningkatkan risiko pembentukan trombus, ditandai oleh peningkatan D-dimer dan perubahan parameter koagulasi lainnya. Karena itu, pemantauan hematologi dan penanda inflamasi secara berkala diperlukan untuk menilai perkembangan penyakit, tingkat keparahan, serta respons pasien terhadap terapi.